video pembelajaran kali ini kita akan belajar yaitu tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, jika kalian sudah siap, mari kita langsung belajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menyebutkan arti penting bersyukur, membilang secara urut bilangan 1000 sampai dengan 10.000, membilang dan menulis bilangan 1000 sampai dengan 10.000, menentukan hasil penjumlahan, menyebutkan dan menjelaskan istilah atau kata yang ada pada ciri-ciri makhluk hidup, menuliskan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup, menyusun informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup, menyanyikan lagu dengan pola irama sederhana. Baik. Di sini ada judul yaitu makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Nah, cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, kita nyanyikan lagu berikut ini. Nah, di sini ada lagu Cicak di Dinding ciptaan NN. Nah, NN ini adalah no name yang tidak diketahui siapa penciptanya. Nah, kita akan nyanyikan cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, seperti itu lagu Cicak di Dinding. Nah, bagian mana dari lagu di samping yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup? Yaitu cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Makanan cicak di lagu ini apa? Yaitu nyamuk. Ikan juga makhluk hidup dan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Nah, sekarang kita akan mencari tahu ciri-ciri dari cicak dulu ya. Nah, cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Cicak bernafas dengan paru-paru. Cicak memiliki perekat di kakinya yang bernama spatula. Nah, jadi kenapa cicak itu dapat merayap di dinding? Karena kakinya cicak itu mempunyai perekat. Nah, perekatnya itu dinamakan spatula, begitu. Cicak berkembang biak dengan cara bertelur ya. Cicak itu bertelur. Nah, sekarang kita akan mencari tahu apa sih ciri-ciri ikan. Nah, ciri-ciri ikan yang pertama adalah ikan bergerak dengan cara berenang. Nah, ikan itu berenang ya. Lalu, ikan berenang menggunakan sirip. Ekornya digunakan untuk membelokkan arah. Makanan ikan antara lain cacing atau makanan ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Nah, jadi ikan ini berbeda dengan cicak. Nah, kalau cicak kan menggunakan paru-paru. Nah, ikan menggunakan insang ya. Kalau manusia menggunakan apa bernafasnya? Manusia itu menggunakan paru-paru. Nah, dan
ikan menggunakan insang. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, jadi ikan ini berkembang biak dengan cara bertelur juga. Nah, ciri-ciri makhluk hidup tadi apa saja ya? Nah, sebelum itu makhluk hidup tadi ada apa saja? Makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu ciri-ciri makhluk hidup apa sih? Nah, ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernafas. Makhluk hidup itu bergerak. Makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Makhluk hidup itu berkembang biak dan makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Nah, cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Nah, mereka cicak dan telur tadi berkembang biak dengan cara bertelur. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang banyak. Contohnya salah satu jenis ikan yaitu ikan mas yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Wow, banyak bukan? Nah, lalu bagaimana sih caranya menuliskan bilangan 1000? Kita akan belajar membaca dan menulis bilangan ribuan. Nah, sekarang kita akan membaca bilangan dulu. Nah, di sini ada angka 1.000. Nah, biasanya ini dibaca berapa? Dibacanya 1000. Nah, lalu jika ini berapa? Ada angka 2 dan 000, dibaca 2000. Kalau ini dibaca berapa? Ada angka 3.000, dibaca 3000. Nah, lalu kalau ini nih ada 4.100. Dibaca berapa? Hayo. Nah, kita lihat angka depannya. Angka depannya ini 4, jadinya 4000. Nah, kita baca 4000 diikuti dengan ratusan. Ratusannya berapa ini ratusannya? Ratusannya adalah 1, berarti 100. Maka dibacanya bagaimana? 4100. Nah, lalu yang kelima ada berapa ya ini? Nah, di sini ada 4 sebagai ribuan. Belakangnya adalah ratusan. Ratusannya berapa ini? 2, berarti 4200. Nah, belum selesai. Ternyata ada lagi ini puluhan. Puluhannya berapa ya? Ini puluhannya 50. Nah, jadi dibacanya adalah 4250. Selanjutnya di sini ada angka berapa? Coba tebak. Di sini 5 paling depan adalah ribuan, maka kita baca 5000. Nah, 5000 di sini ada angka 500, berarti berapa? Ya, 5500. Nah, selanjutnya ada angka berapa ini? Nah, di sini ribuannya ada 6. Nah, ada angka 6 paling depan, maka dibacanya 6000 dan ratusannya 0. Sedangkan di sini ada puluhan. Puluhannya adalah 50, berarti dibacanya yaitu 6050. Selanjutnya di sini ada angka 7150. Nah, dibaca berapa ya? Di sini
ribuannya berapa ini? 7 ya, ribuannya 7, jadinya 7.000. 7.000, ratusannya ada 100 dan puluhannya ada 50. Berarti dibaca 7.150. Nah, dan yang terakhir, coba ini berapa? Ya, di sini ada 10, berarti kalau ditambahin titik 3 angka di belakang titik, maka menjadi 10.000. Nah, ribuan ini itu bisa juga dicirikan dengan di belakang titik ada 3 angka, maka kita bacanya pakai ribu. Oke, jika ada angka yang belakangnya titiknya ada 3 angka, maka kita membacanya ribuan. Oke. Nah, sekarang kita akan menulis bilangan, kita akan menulis lambang bilangannya. Nah, di sini ada 4.000. Nah, 4.000 itu menulisnya bagaimana ya? Masih ingat? 4.000 berarti 4 titik diikuti 3 angka belakangnya 000, makanya 4.000. Ini adalah 4.000. Lalu ada 3.200. Nah, bagaimana ya menuliskannya? 3.200 itu bagaimana? Ya, kita tulis dulu 3, lalu titik ditambahin 200, jadinya 3.200. Lalu di sini ada 6.660. Nah, nih ayo, banyak kan? 6.660. Gimana ya cara menuliskan? Kita lihat 6.000 berarti tulis 6 depannya. Lalu ratusannya ada 6, tulis juga 6. Ternyata puluhannya ada 6, ditulis lagi 6 dan satuannya 0. Maka kita menuliskannya seperti ini. 6.660, 6.660. Lagi di sini ada 8.000. Nah, 8.000 bagaimana menulisnya? Yaitu 8.000. Nah, ini 8.000. Lalu ada 5.321. Nah, bagaimana ya menuliskannya? 5.321. Nah, kita menuliskan dulu 5.000, 5.000-annya. Sebagai 5.000-an, ini ada depannya ada angka 5 dan diikuti dengan ratusan. Ratusannya ada 3. Berarti kita sudah mendapatkan 53 dan puluhannya 2 dan yang terakhir 1. Nah, jadinya seperti ini. 5.321. Nah, ini ada dibacanya 5.321. Lagi 9.020. Nah, 9.020 ini bagaimana ya menuliskannya? Nah, di sini ada 9.000, maka kita tulis yang paling depan adalah 9. Nah, ratusannya nggak ada, berarti 0. Nah, lalu kita tambahkan puluhannya itu ada 2. Maka kita menuliskannya 9.020. Begitu. Nah, sekarang kita akan melengkapi bagian ribuan. Nah, kita akan melengkapi ya. Di sini yang baris warna merah. Nah, di sini ada 1.000, 2.000,
3.000, lalu titik-titik, lalu 5.000. Nah, masing-masing ini mempunyai kelipatan 1.000. Nah, maka kita kembali yang paling depan. 1.000 ditambah 1.000 2.000, 2.000 jika ditambah 1.000 3.000, 3.000 ditambah 1.000 akan menjadi berapa? 4.000, dan 4.000 ditambah 1.000 akan menjadi 5.000. Lagi yang baris kedua yang warna biru. Nah, di situ ada angka 1.500. Nah, 1.500 ke 2.500 itu juga kelipatannya 1.000. Nah, maka 1.500 ditambah 1.000 itu kan 2.500. Berarti 2.500 ditambah 1.000 berapa? Yaitu 3.500. Nah, 3.500 ditambah 1.000 ada 4.500, dan 4.500 ditambah 1.000 ada 5.500. Nah, jadi bilangannya yaitu 1.500, 2.500, 3.500, 4.500, dan 5.500. Lalu baris yang terakhir yang warna ungu. Di situ ada 2.000. 2.000 langsung ke 4.000. Nah, lalu ada titik-titik, titik-titik lagi, dan 10.000. Nah, 2.000 ke 4.000 ini ditambah masing-masing 2.000. Nah, oke. Sekarang biar gampang, kita lihat angka depannya saja. Nah, angka depannya saja ini kan ada 2 nih, ya kan? 2. Nah, kita tadi kan kelipatannya 2.000, 2.000 ke 4.000. Nah, kita ditambahkan 2 saja. 2 ditambah 2 kan 4. Nah, 4 ditambah 2 berapa? 6. Nah, 6 ini jangan lupa dikasih 3 angka di belakang titik, jadinya 6.000. Nah, 6 ditambah 2 berapa? 6 ditambah 2 8. Nah, jadi 8.000. 8.000 ditambah 2.000 sama dengan 10.000. Sekarang mengurutkan bilangan ribuan. Nah, kita akan mengurutkan bilangan ribuan. Nah, di sini ada angka 4.000, 2.000, 1.000, 5.000, dan 3.000. Kita lihat angka ribuannya. Jika angka ribuannya berbeda, maka langsung diurutkan. Angka ribuannya itu angka yang paling depan. Oke, di situ angka yang paling depan ada angka 4, 2, 1, 5, dan 3. Nah, ternyata semuanya itu berbeda, maka kita langsung urutkan ya. Nah, sekarang kita akan mengurutkan dari bilangan yang terkecil ke yang terbesar. Nah, lihat angka yang paling depan. Nah, angka yang paling depan yang terkecil itu yang mana? Yang ada angka satunya. Maka kita tulis yaitu 1.000 ya. Ini 1.000, jangan cuma 1 doang, oke, tapi 1.000. Nah, lalu angka yang terkecil kedua setelah angka 1.000 berapa? Yaitu 2.000. Setelah itu ya 3.000. Setelah 3.000 4.000, dan yang terakhir adalah 5.000. Nah, sekarang urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, otomatis kebalikannya, iya kan? Nah, coba kalian lihat tuh, angka yang paling besar yang mana? Angka 5 bukan? Nah, berarti kita tulis 5.000. Setelah itu ada 4.000, ada
ada 3.000, ada 2.000, dan ada 1.000. Tuh, kebalikannya bukan? Ya. Nah, sekarang nih mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ada 4.300, ada 1.300, ada 2.300, ada 3.300, dan 5.300. Baik, kita lihat yang depannya dulu. Nah, depannya dulu ternyata sama nih. Ternyata berbeda. Kok sama? Salah ya Ibu ya. Ternyata beda, maka kita langsung saja mengurutkan. Yang dari yang terkecil yang mana? Angka yang terkecil yang paling depan, yaitu yang 1.300. Ya, setelah itu ada 2.300, setelah itu 3.300, setelah itu 4.300, pintar, dan yang terakhir 5.300. Hebat. Nah, sekarang yang kedua. Di situ ada angka 5.250, 3.250, 1.250, 2.250, dan 4.250. Kita juga akan mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kita lihat angka masing-masing yang paling depan. Di sini ada 5, 3, 1, 2, dan 4. Nah, yang terkecil yang mana ya? Yaitu yang 1.250. Kita tulis set. Lalu setelah itu angka yang terkecil lagi yang mana? Yang 2.250. Setelah itu yang mana ya? Yang terkecil lagi ada 3.250. Setelah itu yang mana? 4.250 atau langsung ke 5.250 nih? Ya, yaitu yang 4.250. Dan yang terakhir yaitu yang mana yang terakhir? 5.250. Nah, sekarang masih juga mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan yang terbesar. Nah, di situ ada angka 4.300, 4.100, 4.500, 4.200, dan 4.400. Wah, ternyata angka ribuannya semua sama. Nah, jika semua sama, kita lihat angka ratusannya. Nah, jika angka ribuannya sama, maka lihat nilai angka ratusannya. Nah, kita lihat angka ratusannya. Di sini ada 300, ada 100, ada 500, ada 200, dan ada 400. Nah, kira-kira yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil yang mana ini ratusannya? Yang 100. Nah, yang 100 ini berapa bilangannya? Yaitu 4.100. Nah, setelah itu kita cari lagi nih ratusannya yang terkecil yang mana? Apakah 300, 500, 200, atau 400? Ya, yaitu adalah 200. 200 ini bilangannya adalah 4.200. Kita tulis. Setelah itu berapa angka yang terkecil lagi? Apakah 300, 500, atau 400? Yaitu adalah 300. Nah, 300 ini angkanya berapa? Ada 4.300. Lalu setelah itu cari lagi yang terkecil. Apakah yang terkecil itu 500 atau 400?
yaitu 400. 4.400 berarti yang terakhir, yang terbesar adalah 4.500. Nah, sekarang nih yang kedua, di sini ada 5.250, 5.230, 5.240, dan 5.220, dan 5.210. Nah, sekarang jika angka ribuan dan ratusannya sama, maka lihat nilai angka puluhan. Nah, lihat nilai angka puluhan. Nilai angka puluhan itu 2 angka dari belakang. Nah, di sini ada 50, 30, 40, 20, dan 10. Nah, maka yang terkecil yang mana antara 50, 30, 40, 20, dan 10 ini yang mana? Yaitu adalah yang 10. Nah, 10 ini bilangannya berapa? Bilangannya yaitu 5.210. Nah, setelah itu yang terkecil lagi yang mana nih? Ada 20, ada 40, ada 30, ada 50. Yang mana lagi ini? Yaitu yang 20. Nah, 20 ini bilangannya berapa? 5.220. Nah, setelah itu yang terkecil lagi yang mana? Yaitu yang 30. Angkanya yaitu 5.230. Setelah itu angka yang terkecil lagi yang mana? Yang 40 atau yang 50 yang kecil? Ya, 40. Nah, 40 ini bilangannya berapa, Nak? Adalah 5.240. Berarti yang terbesar adalah angka 50. Nah, 50-nya ini bilangannya yaitu 5.250. Nah, tadi kamu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Yaitu bernafas, bergerak, lalu dapat bertumbuh dan berkembang, lalu membutuhkan makan dan minum, lalu berkembang biak dan peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip. Cicak merayap di dinding. Nah, apakah tumbuhan juga bergerak? Ya, cara tumbuhan bergerak. Nah, di sini Bu Jona ada gambar tumbuhan putri malu dan juga bunga matahari. Nah, biasanya pucuk tumbuhan pada umumnya akan bergerak menuju ke arah datangnya sinar matahari. Gerakan itu bertujuan untuk memperoleh sinar matahari atau untuk melindungi diri. Tumbuhan putri malu akan segera mengatupkan daunnya jika disentuh. Demikian juga saat udara di sekitarnya dingin atau di saat malam hari. Contoh lainnya ada bunga matahari yang bergerak sesuai dengan arah datangnya sinar matahari. Berarti jika matahari terbit, bunga mataharinya akan mengarah ke timur. Nah, karena matahari terbit dari timur. Nah, jika mataharinya sudah di atas, maka bunga matahari juga akan berarah ke atas. Nah, jika mataharinya terbenam, berarti bunga mataharinya akan condong ke barat juga.
Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas menggunakan insang. Hewan menyusui seperti kucing dan kambing bernafas menggunakan paru-paru. Tetapi cacing bernafas menggunakan permukaan kulitnya. Nah, apakah tumbuhan juga bernapas? Tumbuhan juga memiliki alat pernapasan. Nah, udara masuk ke dalam tumbuhan melalui daun. Alat pernapasan pada permukaan daun disebut stomata atau mulut daun. Tumbuhan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Nah, proses menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen ini disebut fotosintesis. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut nanti ya. Nah, kan kalau tumbuhan itu kan mengeluarkan oksigen. Nah, jika manusia bernafas akan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, caranya itu coba kalian tiup, tangannya ditiup. Sudah? Nah, itu adalah karbon dioksida. Tetapi kalau tumbuhan itu mengeluarkan oksigen. Nah, oksigen ini yang kita hirup. Coba tarik nafas. Ya, sudah tarik nafas. Nah, ini adalah oksigen. Lalu kita buang udaranya. Nah, itu adalah karbon dioksida. Nah, tetapi kalau tumbuhan itu terbaliknya. Jadi, tumbuhan itu menghirup karbon dioksida yang kita keluarkan dan tumbuhan itu mengeluarkan oksigen yang nantinya kita hirup. Oke. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi, dan beratnya. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan ada yang bertelur dan ada yang melahirkan. Lalu hewan apa saja yang melahirkan dan hewan apa saja ya yang bertelur? Nah, berdasarkan cara perkembangbiakannya, hewan dikelompokkan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada hewan bertelur yang disebut ovipar. Nah, hewan ini bertelur. Contohnya yaitu ada ayam, maksudnya ayam ya, ayam, ikan, bebek, burung, dan masih banyak lagi yang bertelur. Lalu setelah itu ada hewan yang beranak atau melahirkan. Nah, disebutnya yaitu vivipar. Nah, vivipar ini contohnya adalah sapi, kucing, harimau, gajah, dan masih banyak lagi. Lalu ada juga hewan yang bertelur dan beranak secara berurutan. Nah, contohnya itu ada ular, kuda laut, ikan pari, dan lainnya. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Nah, daun putri malu juga akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh, dan landak dan kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Nah, di sini ada
seorang anak yang menutup matanya karena silau matahari. Dan ini ada daun putri malu yang jika disentuh akan mengatup daunnya. Dan ini adalah gambar pohon pacar Cina nih. Ini buahnya yang belum meletus dan ini sesudah meletus yang ketika disentuh. Dan ini adalah landak dan hewan kaki seribu yang kalau disentuh akan menggulungkan badannya. Nah, di sini ada judul yaitu bersyukur pada Tuhan. Disimak ya. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, sudah diperhatikan? Baik, nah, apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Dan apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan pada gambar di sini? Baik, nah di sini kita tuliskan ciri-ciri gambar yang tadi. Nah, di sini ada 3 kolom. Nah, kolom nomor dan kolom ciri-ciri. Nih, kolom ciri-ciri makhluk hidup. Dan ketiga adalah kegiatan pada gambar. Nah, yang pertama ciri-ciri makhluk hidup yaitu tumbuhan memerlukan air. Nah, kegiatan yang tadi yaitu ibu menyiram tanaman. Nah, iya kan? Nah, nih di sini ada ibu menyiram tanaman. Perhatikan dulu ya. Lalu yang kedua ada hewan memerlukan makanan. Nah, pada kegiatan gambar tadi, Siti, ini maksudnya Siti ya, Siti memberikan makanan kepada ayam. Nah, lalu ciri-ciri makhluk hidup tadi apa? Nah, hewan juga berkembang biak. Nah, di situ ada anak ayam dan telur ayam. Nah, telur ayamnya yang ada di jerami. Lalu yang keempat ada manusia berkembang biak. Nah, di situ ada keluarga Siti, ada ayah Siti, Siti dan juga ibu Siti. Lalu hewan memerlukan minum. Nah, terlihat pada gambar tadi ada tempat minumnya. Dan yang terakhir, hewan itu bergerak. Nah, terlihat seperti ayam menuju makanannya. Nah, kita amati kedua gambar di sini. Nah, di sini ada keluarga Siti dan juga ada ayam. Nah, sudah diamati ya. Baik, apakah persamaan dari kedua gambar di sini? Nah, persamaannya yaitu keluarga Siti dan ayam sama-sama memerlukan makanan. Keluarga Siti makan dengan daging ayam dan telur ayam serta sayuran. Enak. Ayam juga makan makanan yang diberikan oleh manusia. Nah, jika kita memelihara ayam, kan manusia bukan yang memberikan makanan kepada ayam. Ya. Lalu juga pada gambar di sini menunjukkan perkembangbiakan pada ayam. Nah, di situ terlihat ada
ayam, dan ada telur ayam. Baik, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian, anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi, hati-hati, induk ayam akan marah jika kalian mengganggu anaknya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Nah, di sini ada lagu yang berjudul Anak Ayam ciptaan NN. NN tadi apa? NN itu berarti tidak diketahui nama penciptanya. Nah, di sini Bu Jona akan menyanyikan sepenggal aja ya, anak ayam ya. Yuk. 1, 2, 3. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Dan seterusnya. Nah, masih ingatkah kamu dengan panjang dan pendek bunyi? Sekarang, dapatkah kamu memberikan tanda panjang dan pendek bunyi pada lagu di samping? Nah, tandanya seperti ini tuh. Masih ingat bukan? Nah, di sini ada 2 gambar persegi dan juga persegi panjang. Nah, jika gambarnya persegi, maka bunyinya pendek. Dan jika ada gambar persegi panjang, maka itu bunyinya panjang. Oke? Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Untuk itu dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan akan menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Nah, berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternak setiap bulan. Nah, di situ ada peternak 3 kolom, yaitu kolom nomor, kolom peternakan, dan juga kolom jumlah telur yang dihasilkan per bulan. Nah, nomor 1, peternakan A. Bacaan ini ya, kita membaca kolomnya sekarang. Nomor 1. Peternakan A itu dapat menghasilkan telur per bulannya 3.000 butir telur itu per bulan, oke? Lalu yang kedua, peternakan B. Peternakan B itu menghasilkan 1.500 butir telur per bulan. Lalu ada peternakan C. Peternakan C ini menghasilkan 3.500 butir telur per bulan. Lalu ada peternakan D yang dapat menghasilkan 2.000 butir telur per bulan. Dan peternakan E yang dapat menghasilkan 2.500 butir telur per bulan. Nah, sekarang peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Nah, dari gambar ini yang paling banyak yang mana ya? Kita lihat angka depannya dulu. Yang paling banyak ada 3 dan 3, ada peternakan A dan C. Nah, setelah itu kita lihat angka ratusannya yang mana nih yang banyak? Apakah
apakah 0, apakah 5? Yaitu yang 5, berarti 3.500. Nah, 3.500 ini peternakan apa? Yaitu peternakan C. Maka peternakan yang paling banyak menghasilkan telur adalah peternakan C. Peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Nah, kita lihat di sini hasil per bulannya. Nah, kita lihat angka ribuan yang paling depan, yang kecil yang mana ya? Yaitu ada angka 1. Nah, di sini ada 1.500 butir, yaitu peternakan B. Nah, jadi peternakan yang menghasilkan sedikit telur adalah peternakan B. Selanjutnya, urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit. Nah, jadi kita akan mengurutkan dari yang paling sedikit ke yang terbanyak. Nah, yang paling sedikit tadi peternakan apa ya? Yaitu yang B ya. Ada 1.500. Nah, setelah itu peternakan yang mana lagi? Setelah yang B, lalu yang sedikit menghasilkan ya adalah yang D, yaitu 2.000. Lalu setelah itu ada peternakan E dengan hasilnya 2.500. Setelah itu yang paling sedikit lagi adalah yang A, 3.000, dan yang terakhir yang paling banyak adalah peternakan C sebanyak 3.500. Sekarang pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Nah, yang pertama ada angka 1.250, ada angka 1.250. Nah, dibacanya berapa ini? Yaitu 1.250. Maka kita tarik garis. Nah, lalu di bawahnya ada angka 1.000. Nah, dibaca berapa itu? Ya, dibaca 1.000, maka kita tarik garis. Lalu ada di bawahnya ada angka 2.500. Nah, dibaca berapa itu? Yaitu 2.500, maka kita tarik garis. Nah, di sini kita akan belajar yaitu tentang nilai tempat. Nah, di sini ada tabel nilai tempat 1.250 ditunjukkan sebagai berikut. Nah, ribuannya itu ada satu blok ribuan. Nah, di sini ada satu. Nah, ya kan, ada satu blok. Nih ada satu. Dan juga ratusannya ternyata ada 2 blok. Nah, ada 2 blok. Lalu puluhannya ada berapa blok ya ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 blok. Dan satuannya kosong. Nah, jika kosong kita tulis 0. Nah, maka dapat dibaca yaitu 1.250. Nah, yang paling gampangnya itu 1 ini menunjukkan ribuan, 2-nya ratusan, 5 adalah puluhan, dan yang paling belakang adalah satuan. Nah, di sini ada soal nomor 1. Ada angka 4.750, dibaca titik-titik. Nah, sekarang dibacanya adalah 4.750. Nilai ribuan dari 4.750 berapa nilai ribuannya? Yaitu 4. Nah, dilihat paling depan angkanya adalah 4. Ratusannya berapa ratusannya?
ratusannya adalah 7. Nah, belakangnya 4 adalah 7. Setelah itu nilai puluhannya ada ya 5 dan nilai satuannya 0. Baik, lalu yang kedua, dibaca 8.417. Nah, sekarang kira-kira nih ribuannya berapa ya? Ya, ribuannya adalah 8 loh. Dibaca di situ ada 8.000, maka ribuannya adalah 8. Nah, kita lihat lagi ratusannya berapa. Di situ ada 8.000, ternyata ada 400. Nah, 400 berarti ratusannya adalah 4. Lalu puluhannya berapa? Nah, kita baca lagi 8.417. Nah, 17 itu tulisnya bagaimana sih? 1 dan 7 bukan? Ya, 1 dan 7. 17 itu puluhannya berapa? 10. Maka tulis puluhannya adalah 1. Dan satuannya berapa 17 itu? Adalah 7. Maka angkanya yaitu 8.417. Dibaca 8.417. Yang ketiga ada titik-titik, dibaca titik-titik. Nah, di sini ribuannya itu ada 1, ratusannya 0, puluhannya 0, dan satuannya 0. Maka di sini angkanya adalah 1.000. Biasanya dibaca berapa? Yaitu dibaca 1000. Ciri-ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran, baik berat maupun tinggi. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan juga kebiasaan berolahraga. Nah, menjaga kesehatan tubuh, yaitu menjaga pola makan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga juga merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Tuhan sudah menciptakan makhluk hidup dengan bentuk terbaik. Tugas kita adalah memelihara dan menjaganya. Menjaga kesehatan tubuh merupakan cara bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita akan membuat cerita. Nah, di sini ada gambar berseri ini, ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita akan membuat cerita. Nah, di sini ini adalah cerita yang dibuat oleh Ibu Jona ya. Kalian bisa membuat cerita berdasarkan versi kalian sendiri, oke? Nah, yang pertama di situ ada Beni, Udin, dan Edo sedang bermain. Mereka bermain pasir atau tanah. Nah, di sini terlihat juga ternyata Edo dan Udin itu memegang cacing tuh. Nah, gambar yang kedua. Setelah selesai bermain, mereka makan. Sebelum makan, Beni mencuci tangannya terlebih dahulu, sedangkan Edo tidak mencuci tangannya dan langsung mengambil makanannya. Lalu gambar yang ketiga. Saat sudah selesai melahapnya, Edo merasakan sesuatu yang tidak enak di perutnya. Gambar yang keempat, ternyata Edo sakit perut karena tidak menjaga kebersihan tangannya sebelum makan. Nah, jadi untuk anak-anak semua, kalian harus menjaga kebersihan tangan ya. Kalian harus menjaga kebersihan tangan supaya tidak sakit perut, oke? Ini ada aturan sebelum makan. Nah, dari gambar 3 ini, maka aturan sebelum makan apa saja ya?
Yang pertama yaitu makanan harus bersih dan sehat. Nah, gambar pertama itu terlihat makanannya ditutupi oleh tudung saji agar makanannya selalu bersih. Nah, kenapa kok juga ditutupin? Biar lalat tidak menghinggap di atas makanan. Karena lalat membawa kuman. Nanti kalau kumannya tertelan sama kita, sakit perut. Nah, lalu gambar yang kedua ada mencuci tangan sebelum makan. Nah, kita harus mencuci tangan sebelum makan. Nah, walaupun kita melihat tangan kita itu bersih, nah, tetapi kan kita habis megang benda, megang pensil, megang buku, nah gitu kan. Nah, sebelum makan kita harus tetap mencuci tangan biar bersih. Lalu gambar yang terakhir yaitu berdoa, maksudnya berdoa ya ini ya, berdoa sebelum makan. Nah, kita harus berdoa sebelum makan. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk makanan pada hari ini. Begitu. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga agar makanan tetap bersih adalah dengan menutup makanannya. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lain. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikan oleh Tuhan. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Nah, di sini ada 3 kolom. Nah, kolom yang pertama adalah kolom nomor, lalu kolom yang kedua adalah kolom perusahaan, dan kolom ketiga adalah kolom jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan. Nah, nomor satu adalah perusahaan A. Nah, perusahaan A ini dapat memproduksi 1.200 kotak per bulan. Nah, lalu yang kedua ada perusahaan B. Nah, perusahaan B ini dapat memproduksi 3.000 kotak per bulan. Dan perusahaan C dapat memproduksi 4.800 kotak per bulan. Perusahaan D dapat memproduksi 3.250 kotak per bulan, dan perusahaan E dapat memproduksi 2.200 kotak per bulan. Perusahaan mana yang paling banyak menghasilkan susu per bulan, dan perusahaan mana yang paling sedikit menghasilkan susu per bulan? Nah, yang pertama, perusahaan mana sih yang paling banyak menghasilkan susunya? Nah,
kita lihat dulu jumlahnya di sini. Nah, kita lihat angka ribuan yang paling banyak angka berapa ya? Yaitu ada angka 4. Nah, di sini angkanya ada 4.800. Nah, 4.800 ini adalah di perusahaan C. Jadi perusahaan yang paling banyak menghasilkan susu per bulan adalah perusahaan C. Dan perusahaan mana yang menghasilkan sedikit susu? Yang mana? Kita lihat angka ribuannya, angka yang paling depan, yang sedikit yang mana ini yang paling sedikit? Yaitu adalah ada angka 1. Nah, angka 1 ini diikuti dengan 200, maka 1.200. Nah, 1.200 ini berada di perusahaan mana? Yaitu di perusahaan A. Maka perusahaan yang paling sedikit menghasilkan susu adalah perusahaan A. Contoh, nah, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Nah, permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Nah, penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai kelompok. Cara menyelesaikan. Nah, perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak susu. Lalu perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak susu. Jumlah susu kotak semuanya yaitu 1.200 dan ditambah 3.250. Nah, kita akan menjumlahkan. Nah, sebelumnya kita susun ke bawah secara sejajar ya, secara sejajar lurus. Nah, ini sudah lurus. 1 lurus dengan 3, titik dengan titik, 2 dengan 2, 0 dengan 5, 0 dengan 0. Nah, kita akan jumlahkan dari yang paling belakang, oke, dari yang satuan terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada 0 ditambah 0. Berapa 0 ditambah 0? Yaitu 0. Lalu yang depannya di sini ada 0 dan ada 5. Bawahnya ada 0 dan bawahnya adalah atasnya 0 dan bawahnya 5. Maka 0 ditambah 5 berapa? 0 ditambah 5 yaitu 5. Nah, setelah itu yang kedua, kita jumlahkan ratusannya. Nah, ratusannya di sini ada 2 dan 2, maka 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, lalu ribuannya yang angka paling depan kita jumlahkan. 1 ditambah 3. Berapa 1 ditambah 3? Ada 4. Nah, jangan lupa dikasih titik ya. Nah, maka dibaca 4.450. Jadi, jumlah susu kotak perusahaan A dan D adalah 4.450 kotak. Nah, sekarang berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Nah, baik. Perusahaan A memiliki 1.200 dan perusahaan B memiliki 3.000 kotak susu. Maka kita jumlahkan. Nah, di sini harus sejajar ya, adik-adik ya, adik-adik, murid-murid ya, anak-anak ya. Nah, sejajar. Nah, kita jumlahkan yang satuan. Nah, satuan ini letaknya di mana sih? Satuan itu berada di yang paling belakang. Yang paling belakang ada nilai berapa itu? 0, 0 dan 0. Nah, 0 tambah 0 berapa? 0 tambah 0 ada 0. Nah, lalu
Setelah itu kita jumlahkan puluhannya. Nah, puluhannya itu 2 angka paling belakang. Nah, 2 angka paling belakang 1, 2. Nah, di sini juga 0 dan 0, maka ditambahkan 0 tambah 0 berapa? Tetap 0. Lalu kita jumlahkan yang ratusan. Ratusan itu 3 angka dari belakang 1, 2, 3. Nah, di sini ada angka 2 dan bawahnya ada angka 0. Berarti 2 ditambah 0 berapa? Ada 2. Lalu kita jumlahkan angka yang paling depan, angka ribuannya. Nah, 1 ditambah 3 ada 4. Ada 4. Nah, jangan lupa dikasih titik ya, karena untuk menandakan kalau itu adalah ribuan. Jadi, jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B sebanyak 4.200. Baik, selanjutnya, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Sekarang lihat, perusahaan B ada 3.000 dan perusahaan E ada 2.200. Kita jumlahkannya harus sejajar, harus pas ya. Nah, kita jumlahkan dari satuannya dulu. Satuan itu berarti yang paling belakang. Yang paling belakang angkanya berapa? Nah, itu ada angka 0 dan 0 lagi, maka 0 dan 0 dijumlahkan. 0 tambah 0 berapa? 0. Lalu kita jumlahkan yang puluhan. Puluhan itu berarti 2 angka di paling belakang. Nah, di sini puluhannya 0 dan ini 0 juga, maka 0 tambah 0 yaitu 0. Lalu kita jumlahkan yang ratusan. Yang ratusannya ini ada berapa? 0 ditambah 2. Nah, 0 tambah 2 ini berapa? 2. Dan 3 ditambah 2. Nah, kita akan menjumlahkan yang ribuannya. 3 tambah 2. Berapa 3 tambah 2? Yaitu 5. Jadi, jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E yaitu 5.200 kotak. Selanjutnya, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan E? Nah, perusahaan A ini menghasilkan 1.200 kotak dan perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak. Maka kita jumlahkan. Oke, dijumlahkan. Yang pertama tadi kita menjumlahkan yang mana dulu? Yang satuan. Oke, yang satuan, yang angka paling belakang. Nah, satuannya ada berapa itu, Nak? Satuannya di masing-masing bilangan ada 0 dan 0. Nah, 0 ditambah 0 ini berapa? 0 tetap. Lalu kita jumlahkan lagi. Setelah itu puluhan. Nah, puluhan ini 2 angka dari belakang. Nah, ini puluhan nih, 0 dan 0 juga. Maka 0 tambah 0 yaitu 0. Lagi yang ratusan, kita jumlahkan yang ratusan. Ratusan ini adalah 3 angka dari belakang, 1, 2, 3. Nah, di sini ada 2. Lalu di bawahnya juga ada 2. Maka 2 ditambah 2 yaitu 4. Nah, lalu kita akan menjumlahkan untuk yang ribuan. Ribuan itu yang paling depan. 1 ditambah 2 yaitu 3. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C? Nah, perusahaan C ini menghasilkan 3.000 dan perusahaan C menghasilkan 4.800. Nah, kita jumlahkan. Nah, yang pertama kali kita jumlahkan yang mana? Satuan. Satuannya adalah 0. 0 tambah 0 adalah 0. Lalu
yang kedua yang kita jumlahkan yang mana? Yaitu yang puluhan. Puluhan ini letaknya di mana? Dua angka dari belakang, yaitu ada 0 dan 0. Maka 0 tambah 0 yaitu 0. Lalu kita jumlahkan yang ratusan. Ratusan ini yang mana? Ratusan adalah 3 angka dari belakang. Nah, ada angka 0 dan juga ada angka 8. Maka 0 ditambah 8 berapa? 8. Dan ada yang lalu kita akan menjumlahkan yang ribuan. Ribuan ini yang paling depan, yaitu 3 ditambah 4 yaitu 7. Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C adalah 7.800 kotak. Nah, sekarang nih, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C? Nah, perusahaan A ini menghasilkan susu yaitu 1.200 dan perusahaan C menghasilkan susu 4.800. Kita jumlahkan. Nah, yang pertama kali kita jumlahkan apa? Yaitu satuan. Satuannya itu berada di paling belakang bilangan ya. Jadinya 0 tambah 0 berapa? 0. Lalu kita jumlahkan yang puluhannya. Puluhannya ada 0 dan 0 juga, maka 0 tambah 0 berapa? 0. Lalu kita jumlahkan yang ratusannya. Nah, ratusannya di sini ada 2 dan 8. 2 ditambah 8 berapa ya? Yaitu adalah 10. Nah, 10. Kita tidak bisa menulis langsung 10 karena di depannya masih ada angka. Jadi 10, 0-nya tulis di bawah dan yang satunya menyimpan. Nah, simpanannya kalau Bu Jona taruh di atasnya angka depannya yaitu 1. Nah, di sini ada berarti menyimpan 1. Ini kan tadi sudah 1, maka ditambah 1, 1 tambah 1, 2. 2 ditambah 4 berapa? 2 ditambah 4. 2 ditambah 4 yaitu 6. Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C adalah 6.000 kotak. Nah, sekarang sebutkan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar berikut. Coba kalian perhatikan. Gambarnya sudah diperhatikan. Nah, di sini makhluk hidup itu memerlukan makanan. Makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Doa dilakukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Nah, lalu yang kedua, lihat gambar di sini sudah. Baik, nah sekarang ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar ini apa ya? Baik, kita bersama-sama. Nah, di sini cirinya yaitu makhluk hidup itu bergerak. Nah, salah satu kegiatan bergerak yaitu olahraga. Olahraga membuat tubuh kita sehat. Olahraga merupakan cara bersyukur kita atas karunia Tuhan. Lalu di sini ada seorang anak yang menutup matanya karena silau akan sinar matahari. Nah, di sini merupakan ciri-ciri makhluk hidup yaitu peka terhadap rangsangan ya. Salah satu contoh manusia peka terhadap rangsangan adalah ketika melihat cahaya yang menyilaukan mata. Maka secara cepat kita akan menutup mata dengan tangan. Lalu selanjutnya perhatikan gambar di sini. Nah, dari gambar ini ciri-ciri makhluk hidup itu apa ya? Yaitu dari mulai kakek
kakek, nenek-nenek hingga ke cucunya. Nah, berarti makhluk hidup itu berkembang biak. Nah, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Dengan berkembang biak, kita menjaga kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Memiliki keluarga merupakan salah satu karunia dari Tuhan. Kita harus saling menyayangi sesama anggota keluarga. Lalu gambar berikut ini, nah coba sebutkan ciri makhluk hidup berdasarkan gambar ini. Nah, apa ya kira-kira? Makhluk hidup itu bernapas. Nah, manusia membutuhkan udara yang bersih. Kita harus merawat lingkungan dengan baik, selalu bersih dan sehat. Menjaga kebersihan dengan cara menjaga makanan, makan sesuai kebutuhan, dan berdoa sebelum makan adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Menjaga tubuh agar tetap sehat dengan cara berolahraga juga merupakan cara kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas karunia keluarga yang diberikan oleh Tuhan dilakukan dengan cara bersikap saling menyayangi. Bersyukur merupakan cara kita berterima kasih atas pemberian Tuhan. Bersyukur dilakukan dengan cara berdoa dan melaksanakan perintah Tuhan dengan baik. Bersyukur merupakan salah satu cara mengamalkan sila pertama Pancasila. Tuhan sangat menyayangi makhluk ciptaannya. Tuhan juga sayang terhadap makhluk ciptaannya yang saling menyayangi. Saling menyayangi sesama termasuk contoh pengamalan sila Pancasila, sila pertama. Nah, sekarang amati gambar ikan berikut ini. Nah, di situ ada gambar ikan dan ada gambar penjumlahannya di sana. Nah, kalian diminta untuk menyelesaikan penjumlahannya di sini dulu ya. Kalian jumlahkan dulu. Contohnya 500 ditambah 500 berapa ya? 500 ditambah 500 ada 1000. Nah, jika 1000 tuh nanti kita cari tahu nih. Nah, di sini ada warnai dengan warna merah bagian tubuh ikan untuk hasil jumlah lebih dari 5.000. Lalu warnai dengan warna kuning bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan kurang dari 5.000 dan warnai dengan warna biru untuk hasil penjumlahan sama dengan 1.000. Nah, jika warnanya merah itu yang lebih dari 5.000, warna kuning itu yang kurang dari 5.000, dan warna biru yang penjumlahannya itu sama dengan 1.000. Jadi yang nanti hasilnya 1.000 itu nanti berwarna biru. Nah, contohnya di sini tadi Bu Jona kasih 500 ditambah 500 tuh di sirip atasnya tuh 500 ditambah 500 berapa? 1.000. Maka nanti dikasih warnanya warna biru ya. Lalu di bagian ekor tuh ada 4.000 ditambah 3.500. Maka hasilnya adalah 7.500. Nah, 7.500 itu lebih dari 5.000 atau kurang dari 5.000 ya? Yaitu lebih dari 5.000, maka nanti dikasih warna merah pada bagian ekornya dan seterusnya. Baik, terima kasih sudah menyimak video kali ini. Semoga dengan video kali ini kalian dapat mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, lalu juga dapat membilang, mengurutkan angka 1.000 sampai dengan 10.000. Lalu juga mampu mengamalkan nilai dari sila pertama Pancasila dan membedakan nada bunyi pendek dan panjang melalui sebuah lagu. Jadi sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya ya. Bye.